Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di pembelajaran TKJ bareng aku, Ahmad Riyadi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, tadi kan sudah lihat gambar animasi di depan. Kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Jadi, kita akan membahas tentang sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Ada yang tahu nggak? Nah, agar lebih jelasnya kita lihat penjelasannya berikut ini. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan perangkat keras, dan memberikan kemudahan untuk pemakai dalam penggunaan komputer. Nah, tadi kan sudah tahu penjelasan tentang sistem operasi itu apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi yang umum digunakan oleh personal komputer. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan berikut ini. Jadi, sistem operasi yang umum digunakan oleh personal komputer yaitu yang pertama keluarga Microsoft Windows, yang kedua keluarga Unix, yang ketiga yaitu keluarga Mac OS. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang sejarah perkembangan sistem operasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sejarah perkembangan umum sistem operasi. Yang pertama, yaitu generasi awal. Pada tahun 1945 sampai dengan 1955, generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Yang kedua, yaitu generasi kedua. Pada tahun 1955 sampai dengan 1965, generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Yang ketiga, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Selain itu juga, sistem operasi menjadi multi-user, dapat digunakan oleh banyak pengguna, dan multi-programming melayani banyak program sekaligus, dan multitasking melayani banyak tugas dan pekerjaan. Keempat, generasi keempat pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an. Pada masa ini, sistem operasi telah menggunakan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Dan yang kelima, generasi selanjutnya. Pada generasi ini diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi bergerak atau mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, laptop, notebook, dan netbook. Generasi ini juga merupakan awal tren mobile computing yang perangkatnya didominasi oleh Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Mobile, Windows Phone, dan Symbian. Dan pada masa ini dikenalkan sistem iCloud, layanan komputasi awan, yaitu sistem layanan jaringan yang memungkinkan para penggunanya untuk mensinkronisasi data seperti foto, musik, dan dokumen dari perangkat satu ke perangkat lain, seperti ke dalam iPhone, iPad, iPod Touch,
Mac, dan komputer secara otomatis pada waktu yang bersamaan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem operasi Microsoft Windows. Nah, kenapa kita harus mengetahui jenis-jenis Microsoft Windows? Karena Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat pembahasan berikut ini. Perkembangan sistem operasi Microsoft Windows. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama Microsoft DOS, yang kedua Windows 1.01, yang ketiga Windows 95, yang keempat Windows 98, yang kelima Windows Me atau Millennium, yang keenam Windows NT, yang ketujuh Windows 2000, yang kedelapan Windows XP, yang kesembilan Windows Vista, yang kesepuluh Windows 7, yang ke-11 Windows 8, dan yang ke-12 atau yang saat ini saya gunakan yaitu Windows 10. Nah, sudah tahu kan tentang hal-hal yang berkenaan dengan sistem operasi? Aku harap pembelajaran ini bermanfaat dan semoga pandemi COVID-19 ini akan berakhir agar kita dapat melakukan pembelajaran dengan tatap muka seperti biasanya. Saya akhiri dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.